Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Madam Sedara Channel. Jangan lupa di like dan subscribe, komen dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan momen-momen video terbaru kami dari Madam Sedara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita berkumpul dengan beberapa kawan kita untuk melakukan ujian komprehensif Fakultas Tarbiyah. Jadi sebentar dengan durasi ini masing-masing teman-teman harus memberikan jawabannya yang santai dan mengena ya, pas. Kesempatan ini kebetulan saya diminta menguji mata ujian, yaitu metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi untuk diketahui guys, bahwa teman-teman ini adalah melakukan kewajiban salah satu rangkaian untuk menghadapi sarjana. Setelah ini nanti akan mengalami proses akademik berjenjang. Ini namanya proses awal, ya, proses awal. Baiklah, kita lanjut. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada saudari Desi Ratnasari. Desi Ratnasari, NIM 1711031, semester 8, Fakultas atau Prodi Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, biasa disingkat PAI. Mata ujian adalah metode pengajaran PAI. Dosen pengujinya adalah saya sendiri, Ibu Hadarah Rajab, penguji 1. Harapan saya semoga nanti Ananda Desi Ratnasari dapat memberikan wawasan atau memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana metode pengajaran PAI selaku guru ya yang menghadapi murid-murid di sekolah. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Ratnasari dengan NIM 1711031, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas. Yang mengenai daripada metode ataupun metodologi pengajaran pendidikan agama Islam, tentunya kita harus mengetahui apa itu metodologi pendidikan agama Islam. Metode secara bahasa yaitu cara ataupun cara yang kita miliki untuk mengajar. Tentu saja jurusan kita tarbiyah yaitu pendidikan. Kita harus memiliki cara-cara tertentu sebagai pendidik dalam mengajar peserta didik. Tidak hanya satu metode, tetapi berbagai metode atau disebut dengan metode variasi. Nah, saya jelaskan kembali, metodologi pengajaran pendidikan agama Islam ini dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dengan yang membahas metode pengajaran pendidikan agama Islam. Pengalaman pribadi saya ketika KKN, PPLK, kami disuruh untuk mengajar dan saya telah memilih metode saya sendiri. Saya memilih metode pengajaran seperti diskusi bisa juga, tapi yang lebih saya sukai yaitu metode permainan, yang mana permainan di sini ada dua kriteria yang harus kita miliki ataupun yang kita tunjukkan kepada peserta didik. Ketika mereka berhasil kan kita kasih reward. Ketika mereka tidak bisa, ada punishment. Tentunya punishment ini harus mendidik juga. Itu salah satu metode pembelajaran yang sangat saya sukai, yaitu metode pembelajaran permainan ataupun game, quiz seperti itu. Banyak sekali tentang metode pembelajaran, seperti halnya metode pelakon, metode bandongan, metode diskusi, metode ekspositori, dan metode lain-lain. Metode lain bisa seperti metode eksperimen. Hal ini, metode eksperimen dapat juga kita lakukan kepada peserta didik untuk membebaskan mereka, yang mana mereka bisa berekspresi, mencoba
buku, kita contohkan dan mereka untuk mencoba apakah benar seperti itu. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih, penjelasannya bagus sekali. Ternyata punya ide atau punya cara sendiri, walaupun mungkin banyak dilakukan juga dengan orang lain, tetapi dalam hal ini Desi percaya bahwa dan telah mempercayai praktek ini bagus, metode ini bagus ya. Kemudian selanjutnya di samping perkenalkan diri, silakan menyampaikan wawasannya, pandangannya tentang metode pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sensilia Pravita, mahasiswi UIN Syekh Abu Darma City. NIM saya 161110. Jadi pada kesempatan kali ini saya dipersilakan untuk menjelaskan tentang metode. Nah, sedikit saya ulangi yang dimaksud dengan metodologi pengajaran pendidikan agama Islam ini sendiri adalah cara ilmu yang mempelajari tentang cara-cara ataupun metode pengajaran pendidikan agama Islam. Nah, tadi sudah dibahas oleh teman saya sedikit tentang beberapa metode yang dia gunakan. Tapi kali ini saya ingin membahas tentang metode yang digunakan saat daring ataupun di tengah pandemi, gitu kan. Seperti yang kita ketahui saat ini kita berada dalam keadaan pandemi sehingga siswa hanya bisa melakukan pembelajaran melalui daring. Nah, jika pembelajaran dilakukan melalui daring, menurut saya metode yang cocok adalah metode resitasi. Nah, metode resitasi ini adalah pemberian tugas kepada siswa. Akan tetapi, untuk melakukan metode resitasi ini, menurut saya guru harus membuat sedikit video singkat yang mudah dipahami oleh siswa terkait materi pelajaran yang akan diberikan. Karena jika seorang guru hanya melakukan metode resitasi saja, tidak memberikan sedikit video singkat yang di dalamnya ada penjelasan, saya rasa siswa akan sulit mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Kemudian selain daring, ada satu metode yaitu luring method. Nah, luring method ini metode yang dilakukan dengan cara masuk sekolah tetapi dibagi shift. Jadi ibaratkan 40 siswa, mungkin yang masuk bisa 20 siswa atau 10 siswa atau 15 siswa. Nah, saya rasa ini lebih efektif karena pembelajaran dilakukan dengan tatap muka secara langsung, itu akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Saya rasa cukup itu saja. Sekian dan terima kasih. Ya, menarik sekali yang penyampaiannya tadi. Memang sangat up to date ya, sangat kondisional pada hari ini. Walaupun pandemi ini tiba-tiba dan tidak terencana, tetapi seharusnya guru langsung bisa merespon situasi dan mengambil langkah-langkah preventif untuk bagaimana pembelajaran ini selalu efektif dan bagaimana cara pengajaran pendidikan agama Islam ini selalu efektif dan tidak ketinggalan walaupun di tengah pandemi. Nah, terkait dengan itu juga silakan adik-adik semua mengungkapkan aspirasinya, baik itu metode pengajaran yang tradisional atau yang modern, kemudian dikombinasikan dengan situasi masa kini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Hadaroh MAG yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi, saya Diki Rohiyat Sidik dari Prodi PAI semester 8 dengan NIM 1711033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pembelajaran PAI. Metode berasal dari kata methodos, bahasa Yunani yang artinya itu cara. Kemudian logos adalah ilmu. Artinya di sini adalah cara ilmu. Kemudian pengajaran PAI adalah sebuah cara tentang menyampaikan materi-materi pendidikan agama Islam kepada peserta didik dari pendidik sehingga mencapai sebuah tujuan pendidikan. Kemudian ada berapa saja sih metode-metode pengajaran PAI? Ternyata ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode melalui Qur'ani, dialog Qur'ani atau nabawi. Kemudian metode melalui kisah Qur'ani dan nabawi. Kemudian yang ketiga metodologi melalui perumpamaan. Baiklah, dengan keadaan yang saat ini
dilanda pandemi COVID-19, maka para guru khususnya PAI menggunakan model pembelajaran online yang artinya daring yang tadi sudah dijelaskan dengan teman saya. Di sini bergambar pada pendidikan praktek mengajar. Saya mengajar online di mata pelajaran PAI di MIN Madrasah Diniyah. Di situ saya menyampaikan dan memberikan materi melalui video. Nah, saya menyampaikan materi melalui video, kemudian setelah itu saya memberikan gambar. Contohnya saja, materi pada saat itu adalah sedekah. Bagaimana syarat-syarat sedekah, kemudian tata caranya bagaimana, dan diberikan contoh orang yang sedang memberikan sedekah kepada fakir miskin. Selanjutnya zakat. Ternyata di dalam pembelajaran online itu ada beberapa aspek. Aspek yang pertama, aspek tentang desain pembelajaran. Kemudian komunikasi visual. Artinya di sini seorang guru PAI itu diperlukan sekali bagaimana cara mendesain pembelajaran sehingga metode-metode yang digunakan itu mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Lalu dari aspek itu ada juga aspek penilaian, efektivitas dan efisiensi. Nah, dan di sini bukan hanya aspek melainkan variasi-variasi dalam pembelajaran online. Pertama ada variasi ceramah yang disebut dengan virtual. Di sini dapat menggunakan aplikasi Zoom. Namun waktu pengalaman saya sendiri itu saya menggunakan WhatsApp di video, lalu diupload juga ke YouTube. Dari YouTube bisa disalin, kemudian diberikan kepada peserta didik sehingga mereka dapat melihat di YouTube. Dan saya juga memberikan video saya dengan memori yang tidak penuh, di-converse dan dikirim ke mereka. Kemudian dalam penilaiannya saya melihat penyampaian dalil-dalil dari sedekah misalnya, kemudian mereka membacakan, tidak perlu untuk menghafalkan. Di situ saya melihat peserta didik dengan masih kelas 4 MIN begitu lancar ketika membacakan ayat dalil-dalil dari materi yang saya sampaikan. Kemudian di situ juga terdapat metode pemberian contoh tadi mengenai praktek-praktek tentang wudhu dan lain sebagainya yang disebut sebagai metode pemberian contoh. Kemudian dari perumpamaan saya memberikan gambar kepada mereka. Perumpamaannya ada seseorang itu yang memerlukan sedekah, lalu orang itu memberikan. Lalu ada sebuah gambar kartun visual saya kirimkan ke grup mereka, kemudian mereka memberikan gambar apakah ini dan menjelaskan sedikit bahwasanya itu adalah gambar orang yang sedang memberi ini. Kemudian dicontohkan oleh mereka ketika mereka bersedekah kepada temannya. Cukup sekian, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, kita sudah mendengarkan ulasan 3 rekan kita. Ternyata duduk bareng tapi pikirannya berbeda-beda. Sangat luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa begitu kaya tentang ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak kehabisan cara dalam hal menjalankan tugas kita sebagai guru ya. Banyak kiat-kiat yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita dengarkan lagi, masih ada 2 rekan kita. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi baru juga sebagai pribadi guru, sosok guru yang handal untuk anak-anak muridnya. Silakan. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Lestari. Saya salah satu mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pendidikan, yang dimana di sini banyak sekali tentang metodologi pendidikan itu, misalnya seperti diskusi, ceramah dan sebagainya. Di sini pengalaman saya sendiri itu saya pernah menggunakan metodologi
bermain, yang dimana di sini bermain puzzle yang dimana bermain puzzle itu sambung-sambung ayat dari siswa lainnya. Dan di sini juga saya pernah menggunakan permainan arisan, yang dimana di sini setiap nomor arisan itu ada nama-nama siswa yang ada di dalam kelas, misalkan menurut absen. Misalkan yang dikocok arisan itu nomor 1, maka yang akan menjawab pertanyaan itu yang mempunyai absen nomor 1. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan peserta yang keempat. Ternyata juga masih punya cara yang berbeda dengan tiga temannya sebelumnya. Ada memang sama bahwa metode permainan, metode parcel, metode arisan. Ini memang banyak cara ya untuk bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan agama Islam itu. Jadi tetap saja bahwa kita tidak bisa kehabisan cara. Mungkin kita dengarkan lagi dari yang terakhir, dengan cara apa, metode apa yang dilakukan dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rilayanti, mahasiswi semester 8 IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung dengan NIM 1711032. Nah, di sini saya akan menjabarkan apa itu tentang metodologi pengajaran PAI. Seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa teman saya tadi, bahwa metodologi pengajaran PAI merupakan cara untuk menentukan metode. Nah, di sini waktu saya menerapkan pada PPLK, saya menerapkan metode pemberian tugas. Nah, sama seperti yang disampaikan teman tadi, metode pemberian tugas adalah di mana pendidik memberikan tugas kepada peserta didik dan peserta didik tersebut bertanggung jawab atas tugas tersebut. Tetapi karena di masa pandemi sekarang banyak peserta didik yang tidak menerapkan tanggung jawabnya. Karena apa? Karena alasan malas dan lain sebagainya. Nah, di mana di sini pendidik juga sangat berfungsi karena untuk membangkitkan motivasi minat belajar lagi peserta didik tersebut. Nah, sementara itu fungsi pendidik harus membangkitkan inovasi yang terbaru, yang mana mengganti metode lagi dengan apa? Misalnya metode diskusi. Nah, salah satunya misalnya mengajak orang tua berbincang-bincang di WhatsApp group misalkan. Nah, berbincang tersebut tentang bagaimana mengapa anak tersebut tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ditanya, karena apa? Fungsi pendidik bukan hanya memberikan materi, tetapi membangkitkan minat belajar peserta didik agar bisa menjadi anak yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Dan ini di tengah pandemi, para guru sudah berupaya tadi sebagaimana disampaikan, tetapi banyak keluhan yang terjadi. Ini dimulai deh, ya. Jadi banyak sekali keluhan yang kita dapatkan dan banyak sekali kritikan dari berbagai aspek. Lemahnya respon masyarakat terhadap pembelajaran ketika anak itu dikembalikan ke orang tuanya, belajarnya dari rumah. Sedangkan guru juga mengajarnya dari rumah, otomatis guru mengalami suatu kelelahan. Yang kedua, guru juga memiliki keterbatasan karena banyak di antara para orang tua ini bukan latar belakang pendidik, bukan latar belakang sebagai seorang guru, tapi sebagai orang tua. Nah, ketika diminta untuk menangani anak-anaknya di semasa pandemi, di situ ada kesulitan. Maka akibatnya kualitas pendidikan anak ini menurun. Yang kedua, keluhan yang terjadi adalah kurangnya fasilitas. Yang tidak memiliki Android misalnya, tidak memiliki handphone, dia akan nebeng ke teman-temannya. Jadi ada semacam kesenjangan sosial antara yang punya dan yang tidak berpunya. Nah, itu nanti bagaimana cara kalian mengantisipasi itu. Dan yang ketiga masalahnya adalah di era pandemi ini memang mengharuskan orang semua menjadi melek IT.
Jadi era pandemi adalah identik dengan era milenial. Nah, bagaimana misalnya masyarakat yang SDM-nya lemah, yang keterampilannya sangat lemah, penguasaan IT-nya juga belum memadai. Nah, ini kan dilema. Lalu seorang guru apa yang Anda lakukan ketika menghadapi karena memang ini sudah terjadi dan kita berada di era seperti ini, krisis gitu ya. Krisis segala dimensi. Maka tetapi satu motonya, jangan sampai anak-anak juga krisis pengetahuan. Oke, silakan. Saya mulai dari Mbak Desi lagi ya, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Tentunya pertanyaan tentang solusi yang dimana corona ataupun COVID-19 ini sangat merasakan. Tentunya tidak berdampak di dunia pendidikan, tetapi berdampak di semua bidang yang ada, baik pemerintahan, kesehatan, dan usaha. Nah, salah satu usaha kita seorang pendidik adalah memang banyak komentar. Saya memiliki adik, ini pengalaman. Dia tuh daring, terus berkomentar kayak ini. Kenapa sih tugas tanpa memberikan penjelasan? Kami ini kan punya juga waktu, harus tahu di mana harus nyari ini tugas kuis tanpa dikasih tahu pembelajaran. Jadi salah satu saran saya ketika kita menjadi pendidik, kasih tahu dulu, cari metode apa? Metode ekspositori, yang mana pendidik memberikan pedoman dulu, memberikan arahan, baru memberikan tugasnya. Terkadang mereka tidak memiliki buku catatan, terkadang langsung, tolong di sini dong, isi. Jadi yang sekolah kadang ibunya, kakaknya yang sekolah untuk mengisi ulangan. Kita tidak tahu selaku pendidik apakah mereka memiliki nilai yang benar, apakah mereka mengisi atau tidak pelajaran yang dilakukan. Jadi ketika kita telah mengajar, memberikan pengarahan, lalu baru memberikan tugas sesuai dengan apa yang kita arahkan. Misal, kita mengajarkan tentang rukun sholat. Nah, yang diujiankan tentang rukun sholat. Jadi lebih berkorelasi dari antara pemberian materi dengan pemberian tugas. Nah, mengenai daripada solusi yang nggak punya HP ataupun ada kesenjangan nih, yang punya HP bisa langsung ataupun yang nebeng nunggu dulu. Salah satu solusi kalau menurut saya, karena kalau untuk protokol kesehatan tidak membatasi pertemuan satu orang. Jadi sebagai guru, jika dekat sekolahnya, bisa minta sama orang tuanya, misalkan diumum di ibu PA yang nggak punya HP, misalkan kita cetak, langsung kita sebagai pendidik, kita cetak tugasnya untuk mereka yang tidak memiliki alat canggih seperti handphone atau smartphone itu. Itu salah satu solusinya. Sekian menurut pendapat saya. Ya, kita lanjut bagi rekan yang kedua. Baik, terkait kita berbicara tentang solusi pembelajaran di tengah pandemi, bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, yang perlu kita ketahui, tidak semua sekolah itu diliburkan. Ada beberapa sekolah yang masuk, tetapi jumlah siswanya dibatasi. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang orang tua yang tidak memiliki Android, menurut saya seperti ini. Kan di sekolah ini walaupun sekolah libur, tetapi semua guru tetap masuk. Nah, karena guru masuk, kemudian diinformasikan di WhatsApp untuk semua orang tua datang ke sekolah. Kemudian di sana kita bisa memberikan materi ataupun beberapa lembar print yang isi di dalamnya itu secara ringkas, jelas dan padat, yang mudah dan bisa dipahami oleh siswa. Nah, kemudian selain itu, menurut saya kita sarankan kepada orang tua untuk melakukan jam tambahan belajar di luar sekolah. Bisa juga seperti les privat. Jadi kalau saya di rumah, saya buka les privat. Les privat yang saya lakukan ini paling banyak satu kali pertemuan itu hanya 3 siswa. Dan jarak duduknya agak jauh, agak berjarak. Dan saya anjurkan untuk menggunakan masker dan cuci tangan sebelum melakukan pembelajaran. Saya rasa ini juga lebih efektif dan lebih menambah ilmu pengetahuan anak-anak. Kalau hanya sekedar daring diberi tugas dan dikerjakan dan yang belum tentu mengerjakannya juga siswa, saya rasa itu tidak efektif. Saya rasa cukup, sekian dan terima kasih. Lanjut. Baiklah, saya akan berkomentar mengenai yang pertama tadi tentang keluarga
bagaimana peran keluarga, bukan hanya saja peran guru yang ada dalam permasalahan ini. Keluarga tadi sudah disebutkan membuat jadwal terkhusus orang tua, namun orang tua di rumah juga masih banyak pekerjaan, bahkan ada yang dia tidak sempat sama sekali. Oleh karena itu, kembali lagi kepada guru untuk menyampaikan bahwasannya orang tua memberikan model-model pembelajaran di rumah dengan mengajari anaknya, kemudian menyampaikan apa yang sudah disampaikan materi-materi yang diberikan oleh guru PAI tersebut. Selanjutnya mengenai kesenjangan sosial, tentu di sini sebuah permasalahan ketika orang tua ekonominya terdampak, kemudian tidak ada beberapa orang tua yang tidak memiliki handphone, maka sang guru menyampaikan apa yang materi sudah diberikan kepada teman-temannya dan menitipkan dengan contohnya dengan ketua kelas untuk disampaikan ke rumah dia bahwasannya tadi kalian belajar ini. Kalau bisa diberikan nomor HP-nya, bukan handphonenya, materi-materinya, kemudian dia mencatatnya. Cara kedua bisa dengan peserta didik itu datang untuk ke sekolah, karena ada beberapa guru yang work from home dan work from school di sekolah 3 hari sekali. Kemudian ketika peserta didik yang tidak memiliki handphone itu datang dan diberikan penjelasan sedikit ataupun tugas-tugas yang diberikan juga, ia berikan tugasnya langsung melalui tatap muka. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Oh ya, baiklah, di sini membahas tentang solusi. Yang dimana di sini kita sebagai pendidik itu jika melakukan daring itu tidak harus selalu memberi tugas-tugas dan tugas. Yang dimana tanpa membahas tentang tugas tersebut langsung memberi tugas. Yang dimana di sini kebanyakan juga anak-anak kalau hanya diberi tugas saja tanpa diberitahu dahulu bagaimana penjelasannya itu mereka tidak akan tahu, apalagi misalnya anak-anak SD yang masih di bawah umur. Dan untuk misalkan di sini kalau dari ini kan mempunyai grup WhatsApp yang dimana di situ kalau anak SD ini ada yang sebagian mungkin sudah bisa bermain handphone atau juga yang belum. Yang dimana di sini jika kita sebagai pendidik itu hanya memberi tugas dan tanpa tahu anak itu sendiri atau orang lain yang mengerjakannya. Nah, di sini juga saya mempunyai pengalaman yang dimana saya itu mempunyai keponakan kelas 4 SD. Jika diberi tugas dia itu tidak tahu mengerjakannya karena dimana gurunya itu hanya memberi tugas tanpa menjelaskan materi tugas tersebut. Dan di situ otomatis yang mengerjakannya juga bukan saya, bukan dia sendiri, bisa juga adik saya, terkadang saya sendiri, dan terkadang juga dibantu sama orang tua saya. Yang dimana kita di sini sebagai guru jika misalkan di sini kita itu guru-guru itu kan tidak semuanya libur dan juga masuk juga. Yang dimana di sini jika anak yang tidak mempunyai handphone itu bisa sebagai guru itu bisa mengirim surat untuk melakukan pertemuan dengan orang tua. Misalkan jika anak itu tidak mempunyai smartphone bisa belajar ke sekolah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, selanjutnya teman-teman kita dengarkan peserta kita yang terakhir dari sesi kedua ini. Baiklah, melanjutkan dari jawaban dari teman saya. Jadi di sini kan setiap rumah itu sekarang tidak mungkin ya
bisa datang langsung ke sekolah untuk meminta perinan tugas kepada pendidik dan dikerjakan di rumah. Berikutnya besok harinya akan mengerjakan tugas selanjutnya. Dan biasanya banyak di sekolah-sekolah guru itu memberikan tugas, misalkan hari ini mengambil tugas, besok diserahkan lagi, begitupun sampai seterusnya, 1 minggu tuh begitu. Nah, tapi sekarang kendalanya juga ada pada peserta didik tersebut. Karena apa? Peserta didik tersebut selama masa pandemi ini makin malas. Karena apa? Biasanya sekolah kan maksudnya jam 7.30 ya, tapi pas di rumah bangunnya jam 9, itu artinya kan makin malas. Nah, sini orang tua juga harus berperan aktif untuk bisa membangkitkan motivasi belajar untuk anak tersebut. Misalkan dibuat jadwal, hari ini hari Senin misalkan jam 7 harus bangun, jam 7.30 harus mengerjakan tugas sampai jam 10. Habis itu istirahat atau mengerjakan tugas lagi, dan siangnya bisa diselangi dengan es krim. Terima kasih. Oke, lancar semua ya, sudah punya konsep semua. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak semua tahu bahwa zaman sekarang ini kan sudah banyak kelompok-kelompok ajaran Islam. Ya, ini yang perlu kita sikapi sebagai seorang guru. Tentu saja kita tidak tinggal diam dan hanya mendengarkan fenomena itu. Jadi pendidikan agama Islam banyak yang sudah mengalami istilahnya banyak yang terkontaminasi dengan kelompok-kelompok atau ajaran-ajaran yang keluar dari koridor pendidikan agama Islam. Anggap sajalah terjadi persinggungan, kesalahpahaman, terjadi berbagai macam cara pandang terhadap ajaran Islam. Nah, kita sebagai guru harus bersikap bagaimana, ya kan? Muncul istilah Islam radikal, muncul istilahnya Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat. Jadi ada moderat, ada yang tengah, ada yang keras, ada yang tradisional, macam-macam pengelompokan itu. Jadi bagaimana sikap guru menghadapi hal ini dan penanaman terhadap pendidikan pemahaman terhadap wawasan anak-anak itu sejak dini. Misalnya terjadi di SD, dia sudah ada doktrin tersendiri. Misalnya ada saja oknum guru yang memberikan asupan wawasan yang melenceng atau yang tidak sewajarnya seperti itu. Apa yang kita harus lakukan sebagai seorang guru seandainya itu yang terjadi? Yang kedua, ini di satu sisi yang terjadi saat ini kan sudah marak di media, di televisi, dimanapun kita sudah menyaksikan bahwa ternyata para tokoh cendekiawan Muslim sendiri ini sudah saling berseberangan paham. Ya. Nah, kalau seorang anak-anak membaca atau melihat misalnya pertentangan itu, lalu bagaimana meluruskan atau memberikan suatu edukasi pemahaman kepada anak-anak bahwa yang terjadi itu, dan itu menjadi tontonan gitu ya. Hari ini yang dikecam ustadz ini, hari ini dikecam yang ustadz satu persatu, ustadz itu dianggap bahwa menyebarkan paham Islam yang keras atau ekstrim. Nah, seperti apa sih harusnya pendidikan agama Islam itu yang benarnya seperti apa? Bagaimana cara kita memfilter mana yang dianggap ekstrim, mana yang dianggap keras. Nah, ini dia. Kalau seorang guru menjadi terlalu berat, itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir. Nah, ini adalah sesi terakhir ya. Tadi 3 pertanyaan bahwa pandemi COVID-19 hari ini sudah menjelang 2 tahun dan mudah-mudahan ini berlalu secepatnya. Namun efek atau pengaruh 2 tahun atau 3 tahun itu sangat luar biasa. Nah, kira-kira kalian ini memetik hikmah positifnya
dengan kejadian ini dari sisi apanya? Oke, silakan dimulai dari Desi. Terima kasih. Mengenai ada pertanyaan, saya simpulkan ada dua pertanyaan yang biasanya mengenai doktrin agama ataupun anggapan tentang agama. Memang sulit ketika mereka sudah menanam suatu ajaran, mereka mempercayai. Tapi untuk anak didik SD lebih mudah biasanya untuk mereka mempengaruhi mereka. Jadi ketika kita dihadapi oleh anak didik yang menentang tentang ajaran itu, apa yang harus kita lakukan? Kembali pahami lagi kembali bahwa landasan pendidikan agama Islam itu berlandasan kepada Al-Quran dan Hadis. Kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Tentang apa? Misalkan tentang sholat ini gak ada ini di dalam buku, misalkan dibahaslah tentang itu. Kita cari referensi, kita cari pengetahuan tentang itu supaya dia yakin, oh benar. Karena biasanya peserta didik yang memiliki tingkat pengetahuan, tingkat keinginan ataupun kerasnya pengetahuan mereka tetap tentang tanggapan mereka mau kukuh pendapatnya terpecahkan dengan adanya suatu sumber yang mereka yakini, oh berarti benar ini. Jadi ibu ini nggak ngomong asal-asalan, dari mana dapat, ada referensi dapatnya, dari mana sumbernya, ada yang didapat. Itu salah satu solusi menghadapi salah satu peserta didik yang memiliki kukuh tentang pendapatnya. Misalkan salah nih, kita benarkan, kita luruskan kembali. Yang ketiga yaitu tadi yang satu kedua hampir sama maksud saya ya, pertanyaannya langsung saya gabungkan kembali kepada landasannya Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga mengenai COVID ini, apa sih hikmahnya? Banyak sekali hikmah yang dapat kita pelajari daripada adanya COVID-19. Tentunya pengalaman pribadi, saya selaku mahasiswa, saya juga selaku sebagai ibu rumah tangga, saya sudah menikah, jadi banyak waktu dengan keluarga saya, banyak waktu berkumpul dengan keluarga, belajar bersama bagaimana cara ketika kita sudah bersih, diajarkan tentang berwudu, ada lagi cara bersih, bagaimana menjaga protokol kesehatan, keluar harus menggunakan masker. Nah, hal ini bisa kita pelajari ataupun kita korelasikan dengan pendidikan agama Islam, bahwasanya hal-hal yang kecil menjadi besar ketika sudah adanya bencana. Begitu menurut pendapat saya. Sekian dari saya. Baik, lanjut. Baik, sedikit penyampaian dari saya, tidak terlalu lebar, terkait kelompok-kelompok Islam yang sudah banyak sekali dan Islam sendiri terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Sehingga sampai saat ini sering sekali kita dengar ada istilah Islam garis keras, ada Islam yang berlebihan, ada orang yang terlalu fanatik, bahkan sering saya dengar ibu-ibu nih cerita, dengan saya Islam yang biasa-biasa aja. Padahal sebetulnya teman-teman tidak ada Islam yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja itu sebenarnya adalah ketakwaan kita kepada Allah seperti apa. Nah, kemudian peran guru sendiri bagaimana menurut saya nanti menyikapi siswa, tetapi untuk guru sendiri harus berdalam, harus memperbanyak dan memperluas wawasan kita tentang ilmu agama. Bagaimana kita akan menasehati ataupun mengarahkan peserta didik kepada arah yang lebih baik jika guru saja tidak mendalami agama. Kuncinya satu, hanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian ketika kita menemukan siswa yang sudah pemikirannya sudah terdoktrin ataupun dia memiliki pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan Sunnah, kita jelaskan saja yang sebenarnya, bahwa sebenarnya Islam itu indah, mengatur seluruh aspek kehidupan. Kita jelaskan apa yang salah, kita luruskan, dan menurut saya seperti itu. Kemudian untuk hikmah kenapa dunia seperti ini, ketika praktek mengajar, terus terang sesekali itu ada merasa kesulitan ketika mengajar siswa, beranggapan bahwa kok siswa sekarang tuh susah banget sih ketika diajar gini-gini. Nah, ternyata setelah pandemi dilakukan daring, ternyata ada yang lebih sulit. Jadi sebenarnya kemarin itu adalah lupa mensyukuri dan lupa menikmati proses kegiatan mengajar siswa. Kalau saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu tadi.
fenomena yang terjadi pada saat ini, banyaknya beberapa golongan-golongan Islam. Lalu bagaimana sikap guru PAI terhadap peserta didik? Yang utama yaitu memperkenalkan moderasi kekurangan kekerasan pada saat ini. Kemudian pendidikan Islam yang lemah lembut. Nah, yang sudah diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, dan bagaimana cara memberikan contoh teladan yang baik. Dengan memberikan contoh teladan yang baik secara lemah lembut itu, pengaruh yang terjadi pada anak didik itu sangat besar daripada kita mengajarkan hal-hal kekerasan. Karena dengan lemah lembut itu, bahkan sesuatu yang keras akan mengecil dan lembut. Kemudian dari moderasi beragama, selanjutnya pendidikan Islam yang lemah lembut, dan yang terakhir yaitu tentang hikmah dari kejadian pandemi COVID-19 ini ternyata memberikan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai lockdown awal pertama itu, seluruh keluarga berada di dalam rumah dan merasakan ibadah-ibadah dan proses pembelajaran pendidikan Islam tentunya sangat berarti bagi anak-anak, terutama dalam sholat, berwudu, kedekatan orang tua kepada anak, dan lain sebagainya. Kemudian dari hikmah ini juga kita dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari pertama mulai kebersihan, mencuci tangan, itu Nabi sudah mencontohkan dari zaman dahulu kala. Kemudian bagaimana cara menghindari dari penyakit besar, dan sudah dicontohkan oleh Nabi bahwasanya jangan kemana-mana, ataupun ada bahasa dalam saat ini lockdown tadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Ya, ada yang berikutnya, Rizka. Iya, silakan Rizka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari yang dimana kita di sini sebagai pendidik di zaman sekarang itu, yang dimana yang pertama itu apalagi kita sebagai pendidik guru agama Islam, yaitu dimana kita sebagai pendidik itu juga harus mempelajari lagi lebih dalam atau lebih lanjut lagi tentang agama Islam itu sendiri, dan dimana mengenai tentang kepada yang peserta didik tadi, yang dimana jika ada sesuatu terjadi tentang perkelahian yang masalah agama tadi, yang dimana kita harus menjelaskan kepada pendidik itu, dimana harus mencari tentang masalah tersebut benar atau tidaknya terjadi, jangan sampai termakan berita yang tidak benar. Dan hikmah dari terjadinya adanya COVID-19 ini, yang dimana kita itu bisa lebih dekat lagi dengan keluarga dan lebih sering lagi kumpul keluarga, yang dimananya sebelumnya jarang kumpul bisa lebih sering lagi kumpul, dan kita juga bisa untuk untuk lebih menjaga lagi tentang kebersihan itu sendiri. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya yang terakhir. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari jawaban teman-teman saya, yang mana telah dijelaskan tadi ya, bahwa Islam itu adalah agama yang luas juga, dan Islam itu merupakan pendidikan agama Islam itu merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah ya. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus bisa memahami apa itu pendidikan agama Islam, dan kita harus bisa memberikan contoh kepada peserta didik
pandemi COVID-19 ini, kita sebagai manusia khususnya harus bisa menjaga kesehatan. Karena apa? Kesehatan itu sangat berharga ya. Karena dengan sehat kita bisa berkumpul dengan keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Teman-teman, kita sudah mendengarkan semua ulasan teman-teman kita ini yang sehat dan dapat berpikir jernih, memberikan ulasannya dengan tegas, lantang. Ya semoga saja ini lebih ditingkatkan dan bisa dipraktekkan seperti apa yang disampaikan tadi. Sebagai calon seorang guru diharapkan kita selalu memperkaya hasanah intelektual kita. Jadi kita tidak boleh ada kata menyerah karena kita memang adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi guru adalah seorang nanti yang akan menjadi pahlawan walaupun tidak pernah diberikan tanda jasa. Dalam nurani kita sebagai seorang guru perlu diingat bahwa sangat mulia pekerjaan menjadi seorang guru. Karena itu pesan saya yang terakhir, marilah menjadi sebagai calon guru dan menjadi guru yang penuh kasih terhadap anak didiknya. Rubahlah mental anak yang keras itu menjadi lemah lembut, dan yang sudah lembut silahkan dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian senantiasa para guru kalian semua ini selalu berinovasi, selalu belajar, dan jangan pernah ketinggalan dengan perkembangan zaman. Karena kita akan selalu berhadapan dengan segala perubahan-perubahan yang ada dari berbagai aspek kehidupan. Baik itu kehidupan berbudaya, berbangsa dan bernegara, maupun secara global, termasuk dengan arus perubahan global ini, kita tidak bisa mundur. Ya, tidak ada pilihan lain bahwa sekalipun pandemi ini sudah berlalu, belajar daring memang mungkin akan ditinggalkan dan belajar luring pun akan ditinggalkan. Kemudian pembelajaran kembali aktif seperti sedia kala, yaitu tatap muka. Namun satu hal kita sudah rasakan bahwa ternyata penguasaan IT dalam metode pembelajaran dan pengembangan diri sebagai seorang guru itu mesti kita hadapi dan mesti kita jalankan. Tidak bisa kita kembali ke masa lalu, masa-masa zaman old ya, masa zaman kuno, bahwa kita anti dengan perubahan. Kita memang harus berubah, tapi berubahnya menjadi berubah yang ke arah lebih baik. Marilah menjadi contoh dan teladan di depan masyarakat, di depan anak-anak muridnya. Dan tadi dikatakan contoh atau teladan itulah sebagai guru yang paling ideal. Mungkin kita tidak berkata-kata, tetapi kita berperilaku, maka perilaku kita itulah yang menjadi guru yang sangat mahal nilainya buat masyarakat, buat anak-anak didik kita. Dari saya nyatakan kalian semua sudah mempertanggungjawabkan akademisinya dari tahap ujian komprehensif, dan saya nyatakan bahwa kalian semua lulus dengan nilai yang baik. Ya, semuanya nilainya saya berikan nilai A. Karena saya yakin dan percaya bahwa tidak mudah kita untuk mempresentasikan pikiran kita di depan layar. Itu tidak mudah, dan Anda sudah berhasil dengan itu. Dan mari membiasakan diri untuk selalu percaya diri di hadapan siapapun. Karena kita adalah seorang guru, pekerjaan kita adalah sangat mulia. Maka kemuliaan itu selalu dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Demikianlah dari Ibu selaku penguji dan selaku dosen kalian. Mari kita sama-sama senantiasa belajar